hak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mitahi rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan bi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pemberi rezeki sebanyak makhluk ciptaan Allah. Salawat daim pada kekuasaannya. Bahagia hati sifat ridho dan pemurah dari Allah yang maha pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan maha pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina miftahi rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Sempurna zikir ada 7 martabatnya, seperti langit dan bumi 7 tingkatnya, surga dan neraka juga 7 tingkatannya, ilmu zikir dan alam juga 7 tingkatnya. Allahumma sholli ala sayyidina miftahi rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Yang pertama zikir lisan yang disuarakan, yang kedua zikir hati pada Tuhan dipujikan, tentang keindahan kebesaran disambungkan. Yang ketiga zikir tanpa huruf suara diisyaratkan, dimengerti dan dipahamkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan bi mulkillah. Yang keempat zikir sir rasa diawasinya. Yang kelima zikir ruh tentang sifat-sifatnya. Yang keenam zikir khofi tersembunyi di ahadnya, dimengertikan nur jamal jala rahasia ahadnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi rizki wassalam adada ma fi khalqillah sholatan daimatan fi mulkillah. Yang ketujuh zikir khafiul khafi kepadanya, zikir tersembunyi dalam tersembunyinya. Inilah zikir pandang hakikat hakul yakinnya,
disadari dan dimengerti akan rahasianya, wujud kebesaran dan keindahannya pada setiap semesta miliknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizki wassalam, adada ma fi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizki wassalam, adada ma fi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizki wassalam, adada ma fi khalqillah, sholatan daimatan fi mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam, bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ab'asul kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa syarahuhu min Syekh Muhammad Azibah Ikazul Himam wa halu rumus li kitabi Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Muhammad Azibah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam, Allah selalu memberkahi kita, memberikan manfaat yang banyak untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita, untuk ridho Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki dan melapangkan kepada kita nikmatnya, rezeki dan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam halur rumus. Nah, halur rumus sedikitlah. Sudah isa kah? Belum? Berarti kau jangan minum dulu, nah minum. Kehausan. Dalam halur rumus wa mafatihul kunus Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam. Nah, kita sambil mengambil barakat sidin lah. Jadi biar kada mengerti kada apa-apa, kita mengambil barakat lawan ulama-ulama besar di dunia. Syekh Ibnu Athaillah itu ulama besar di dunia. Kitabnya diikuti para ulama-ulama. Lain orang awam, lain yang mengumpati sidin ini, ulama-ulama yang mengumpati. Nah, apalagi saya Abdul Qadir Jalani sama tuh. Apalagi tuh ulama-ulama yang mengikuti kita, lain ulama ini mana tahu, kadang-kadang tidak tahu, termasuk Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam. Beliau ini disebut oleh Syekh As-Subki sebagai rajanya para ulama. Wah, ya, yang disebut beliau adalah kutubnya para ulama. Oh, atau bahasa lain Sayyidul Ulama, penghulu ulama. Oh, seolah-olah seperti itu. Nah, ya, disebut sebagai penghulunya para ulama Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam. Beliau ini ahli fikih asalnya. Tiba-tiba beliau bertobat lalu mempelajari ilmu-ilmu hakikat. Nah, itu kisahnya beliau ini, Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam, sehingga mengarang kitab, termasuk kitab ini halur rumus ini. Nah, ini diserangkan sidin. Wa samaituha halur rumusi wa mafatihul kunus. Sehingga aku namailah dia kitab ini dengan nama halur rumus wa mafatihul kunus, tentang simbol-simbol dalam agama kita dan kunci perbendaharaan dari agama kita. Falamma ra'aitu hadhil aqwal, aku banyak melihat perkataan-perkataan as-sadirah an ahlil ahwal, perkataan-perkataan yang tersembunyi daripada umumnya.
waqad askila alal afhami ta'liluha, maka aku menemukan kesulitan-kesulitan untuk memahami bagian dari keagamaan itu dan mencari sebab-sebabnya, ta'liluha wa anil awhami ta'wiluha, dan aku mencari paham-paham tentang takwil terhadapnya. Ahbabtu an asyraha minha ma'an syarahu lahu sadri, yang menjadikan terasa nyamanlah hatiku untuk sampai menjelaskan ini, karena aku mengira orang banyak sekali tidak mengerti. Seperti kemarin perkataan-perkataan yang samar di dalam agama itu, banyak perkataan yang samar. Kita orang awam, jangan kita orang awam, orang alim aja bingung. Makanya perlu yang lebih alim lagi membimbing. Nah, diantaranya Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam. Perkataan agama itu, misalnya kemarin aku lapar gitu Tuhan. Nah, ya lah, tidak ada yang memberi makan kepadaku. Yo, bingung ada kita. Tuhan bisa lapar. Enggak ada ulama yang menjelaskan nih apa maksudnya nih. Masa Tuhan lapar? Nah, tidak begitu ya. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku tidak bisa dikenali ya Tuhan. Tapi aku mencintai siapa, ahbabtu man urifa, siapa yang mengenal akan daku ya Tuhan. Nah, aneh lah. Nah, Tuhan ini kan, makanya Tuhan tuh al-witru, Tuhan tuh kan maha ganjil. Kalau serasi terus dengan akal kita, tidak ganjil. Tuhan tuh al-witru tidak, ujar Nabi. Tuhan tuh al-witru, Tuhan tuh ganjil. Coba Asmaul Husna itu ada Al-Johir. Johir itu apa artinya? Maha nampak. Manusia melihat lawan Tuhan. Saya tahu ini sedang duduk kan Tuhan, sedang berdiri kan, atau sedang terbang kan Tuhan. Udah tahu manusia. Tapi Tuhan mengatakan Al-Johir, maha tampak. Nah, Asmaul Husna. Ya kalau enggak itulah Tuhan tuh ganjil. Wa innallaha yuhibbul witra, dan Allah jere Nabi menyukai yang ganjil. Oh, udah bisa pengagama nih harus dengan akal pikiran kita selongsongan dengan akal. Itu ngarannya agama akal. Kayak sholat 5 waktu kada masuk akal. Bapak rukuk sujud kena betamulin tuhut lawan lantai ya lah. Duduk ya lah nang dibaca gitu-gitu janganlah surah Fatihah. Pada surah yang lain banyak iyalah, kenapa jadi surah Fatihah yang wajib? Terserah Tuhan, enak menetapkan kayak itu kayak apa? Kita turuti. Itulah keganjilan Allah. Makanya ndak bisa pakai akal. Ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, karena Allah menyuruh untuk berzikir. Kita pakai akal apa aja ucap la ilaha illallah aja. Nama kita aja kalau disebut diulang-ulang aja sangit kada kita aja. Iyalah. Misalnya nama kita Paloy. Mau urahakan Paloy kada? Ini mau urahakan aku aja Paloy nih. Ya kah? Nah, menjelek-jelekkanku kata Paloy. Tapi Allah ingin disebut dirinya, Allah menyukai. Bahkan Allah mengatakan, ya kelak manjakarani, siapa yang mengingatku, azkurukum, aku mengingat kalian. Uzkuruni, sebut aku ya Tuhan. Ya kelak azkurukum, aku niscaya aku pun ingat kepada kalian. Subhanallah. Nah, ini keanehan Allah aja wajar. Wa innama sammaituha bihi tasmiyah li anha tasir ilal maqamil asyraf. Seseorang akan mendapatkan makom yang tertinggi kepada Allah melewati satu proses usaha yang dilakukannya. Ilal maqamil asyrafil ma'ruf, yaitu pada makom kemuliaan. Al ma'ruf, mengenal Allah aja wajalla. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang mengenal Allah aja wajar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mencontoh Nabi, maka Nabi itu mengenal Allah. Maka kita harus juga mengenal Allah aja. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan la'urifu fa ahbabtu an urifa. Nah, kuntu kanzan,
aku, kata Tuhan, perbendaharaan kanzan, perbendaharaan yang tersembunyi. Coba, la urifa, tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang mengenaliku, kata Allah. Tetapi Pak Ahbab tuh, aku menyukai, mencintai siapa saja an urifa, orang yang ingin mengenali Allah aja wajal. Ayo, Tuhan sendiri memadahkan aku tidak bisa dikenali. Tapi kata Allah, ada orang yang ingin mengenal Allah, Allah menyukai orang itu. Kenapa? Berarti orang ini sudah menembus usaha dan upayanya untuk mengenal Allah, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada orang itu, hidayahnya, sehingga orang itu dapat mengenal Allah aja wajalla. Subhanallah. Summa qadamtu lihalin hajihil askal muqaddimah yajulu bihal askal ijannata ila tazhiru illal bil muqaddimat. Kemudian aku menetapkan yang terdahulu padanya adalah tentang kesulitan-kesulitan dari memahaminya, menyampaikan kepada kesulitan yang lain. Namun itu adalah sebuah perjuangan yang seseorang harus menjohirkan upayanya untuk mencapai kebenaran dia mengenal Allah. Rupanya mengenal Allah ini bisa juga salah, ya kan? Mengenal Allah ini bisa salah. Bukti mengenal Allah salah itu di mana? Itulah adanya agama-agama lain selain agama Islam. Yalah, selain agama Islam itu kan ingin mengenal Tuhan, galak. Yalah. Tapi berhasil lah? Tidak berhasil. Gagal. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah al-Islam. Subhanallah. Nah, ini agama yang benar. Nah, karena itu wa annal ilma muqaddimatun natazituhal amalu. Sesungguhnya ilmu itu harus menghasilkan amal. Nah, wal amal muqaddimatun natijuhal hal. Sedangkan amal itu akan menghasilkan hal. Nah, ini tadi tuh. Jadi ilmu kita pelajari supaya kita dapat beramal. Bila kita sudah dapat melakukan amal, barulah kita akan menemukan hal. Hal itu ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla. Ulun meloncat langsung kepada ma'rifatullah lah, meloncat. Atau ilmu dulu lah. Pian mengerti ilmu betukangan. Nah, itu aja sudah. Ya lah. Ilmu bagaimana cara membuat pondokan rumah pondok, tapi tidak rumah apa? Tidak rumah kayak permanen, tidak. Ya rumah di pondok di hutan lah. Bisa ya kalau ngarut-ngarut gitu ya lah. Lalu pian suatu saat ke sebuah hutan atau ke tepi hutan lah. Lalu pian ingin bermalam di sana. Apa yang pian lakukan waktu itu? Ilmu pian ada. Lalu pian bikin pondokannya lah. Nah, merancang pondokan kayu, pian potong, gergaji dan sebagainya. Jadilah pondokan. Pian duduk di dalamnya. Pian mengamalkan dah ilmu pian. Mengamalkan lah ilmu. Dia amalkan ilmu pengetahuan tentang membuat pondok. Setelah ilmu itu dipakai, coba kalau nyata itu bisa membuat pondok, tapi tidak dilakukan apa? Pas hujan malam kira-kira kehujanan enggak? Hujanan, iyalah, kehujanan. Tapi karena pian mengamalkan ilmu, pian bikin pondok. Nyala di tengah hutan lah anggap. Lalu pian jadi apa? Jadi santai, iyalah, bisa bernaung dalam pondok. Nah, pian mengamalkan ilmu. Akibat pian mengamalkan ilmu itu timbul ahwal. Ahwal itu perasaan. Nyaman berdiam di pondok kah? Nyaman berdiam di luar pondok kah? Hah? Nah, ada orang yang tidak di pondok, di luar ajanya, di tengah hutan, di luar aja. Apa kedinginan enggak? Kedinginan, apalagi kehujanan malamnya lah. Nah, yang bisi pondok tadi itu, wah, lalunya ahwalnya apa? Nyaman di pondok. Taguring enggak kira-kira di pondok? Hah? Taguring di pondok. Nang tadi bang nang kada bisi pondok tadi.
Hah? Nah, nang nyaman guring di pondok tuh ahwal namanya. Ahwal orang yang ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya lah, ilmu amal dapat ahwal. Ahwalnya apa? Taguring. Yalah, tidur nyaman nyenyak. Ada lagi orang yang tidak mengamalkan ilmu, tidak tahu ilmu. Malam hujan di tengah hutan, apa rasanya? Kalau bisa di tengah hutan, di tengah tamban aja kan, apa rasanya? Ada orang tamban sini. Nah, di tengah perumahan lah, nggak ada bisi pondok, mah kedinginan, bisa garing, maka awalnya sakit. Begitulah orang yang mengenal Allah, al-arif, orang yang nanti mengenal Allah, dia memang lelah mengajar ilmu. Dia memang ingin mengamalkan ilmu itu mana yang terbaik, dipilih-pilihnya ilmu itu yang mana paling baik. Ya kalau akhirnya dia mendapatkan potongan rumah. Ya kalau setelah dapat potongan rumah, pondokan, dia tidur di dalam pondokannya. Makinnya ilmunya bisa membangun istana, apa kabar? Tengah hutan ada istana, ya apa kabar? Waduh, enak sekali lah. Nah, itulah yang dicapai makna kita ma'rifatullah, mengenal Allah itu ahwal kita menjadi ma'arif, menjadi mengenal Allah. Ahwal itu bagaimana? Ahwal itu tidak lagi di atas ilmu. Awal itu sudah di atas ilmu. Kalau ilmu itu kayak apalah akulah bikin pondok nih. Lalu ingat kita pondok itu gambarnya neng kayak ini kawajah aku marah rancang nah. Yalah, itu namanya ilmu. Tapi kalau ahwal itu tidak lagi langsung dirasakan. Ulun bertanya non pian, apa rasanya malam pian tidur di pondokan tuh? Apa rasanya? Apa jawabannya? Jawabannya nyaman, taguring aku. Ya kah? Tertidur aku di pondokan tuh. Sama pian apa namanya bisi istri lawan tidak bisi istri, ayo kawal lah menjawab pian. Ibu-ibu ada kah? Nah, ibu-ibu ada. Bu, kayak apa bu? Nyaman pian guring di rumah kah? Nyaman guring di luar rumah kah? Nyaman guring di rumah. Ada abahnya pulang di rumah pula. Nah, tenang hati lah bu, nyaman benar. Tapi ketika pian disuruh orang mengisahkan kawalah. Alif ya, nyaman aja pian pokoknya kayak betul kayak kupang gitu deh pian. Begitulah nanti ketika kita mengenal Allah, kita merasa nyaman, kita tidak perlu mengingat tapi kita sudah kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau pian tahu daun pisang goreng, iyalah, pian kau menjelaskan pisang goreng itu kayak apa? Ngalih kalau pian, pisang goreng itu kayak apa bu? Rasanya kayak apa? Enak aja kelak. Warnanya kuning paling itu benar mengisahkan. Itu ilmu aja. Tapi pian di mana aja pisang goreng itu ada, pian melihat pasti pian tahu lawan pisang goreng. Iyalah. Nah, mun ada nang kuning-kuning tuh larut di pinggir sungai Kuin tuh lewat tuh pisang goreng lah. Lain lah. Nah, tahu pian langsung. Nah, itu orang mengenal. Orang namanya mengenal tuh berusaha karena lagi-lah kita bicarakan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ma'arif, dibukakan Tuhan ma'arif. Apabila ma'arif itu sudah berarti nur Allah jar dalam Ibnu Taimiyah sudah masuk kepada hati yang terdalam, namanya lubul qalbi, bisa sirul qalbi, bisa juga al-fuadi namanya atau al-fuad. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya salam anta salam as-salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli yaumina fa'abasuhu maqama salam ya Allah ya salam anta
wassalam, wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul akhir antal hamid